ada jasad seorang perempuan yang sudah dalam keadaan mulai membusuk di bawah kasur. Hal tersebut adalah berhubungan intim dengan perempuan yang bukan pasangan sahnya. Teman-teman, jika ada seseorang yang ditangkap, sudah pasti dia melakukan tindak pidana. Kamu itu gendut, buat apa sih kamu memesan jasa PSK? Berhubungan badan dengan orang gendut seperti kamu itu sama sekali nggak enak. Wajahnya bengkak, matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, dan ada cairan merah yang keluar dari mulutnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Terjadi keributan di sebuah terminal bus ketika ada seorang pria yang tadinya sedang asik minum kopi di sebuah warung. Dia itu tiba-tiba aja diringkus oleh pihak yang berwenang. Ketika diringkus, si pria ini sempat meronta-ronta, dia melawan, sampai akhirnya pihak yang berwenang terpaksa melumpuhkan pria ini. Udah pasti kejadian ini menarik perhatian banyak orang di terminal itu. Mereka semua penasaran nih, kenapa si pria sampai dibawa oleh pihak yang berwenang? Kesalahan apa atau kejahatan apa yang dia lakukan? Teman-teman, jika ada seseorang yang ditangkap, sudah pasti dia melakukan tindak pidana. Begitu juga dengan pria tadi. Kita sebut aja si pria ini dengan inisialnya E. E ini ada seorang pemuda, usianya masih sekitar 20-an tahun, tubuhnya agak gempal. Usianya E ini relatif masih muda ya teman-teman, tapi sayangnya si E ini punya ketertarikan pada satu hal yang akhirnya malah membahayakan dirinya dan juga orang lain. Hal tersebut adalah berhubungan intim dengan perempuan yang bukan pasangan sahnya. Udah pasti ya teman-teman, ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Karena yang namanya berganti-ganti pasangan dalam hubungan itu bisa meningkatkan resiko terkena penyakit menular. Ya sebagian orang mungkin mengira ya kalau menggunakan alat pengaman berupa maka mereka itu tidak akan terkena penyakit menular seksual. Padahal yang namanya alat pengaman itu hanya bisa melindungi seseorang dari penyakit menular itu sebesar 80-90%. Ingat ya, tidak 100%. Gak ada alat pengaman yang bisa menghilangkan 100% resiko penularan penyakit dari hubungan badan. Apalagi kalau sampai berganti-ganti pasangan. Area vital yang nggak tertutup pengaman itu masih beresiko terkena penyakit seperti herpes, HPV atau penyakit janggar ayam, bisa juga sifilis. Selain itu, apabila ada ya luka kecil aja pada alat vital, virus ataupun bakteri itu bisa tetap masuk walaupun masih menggunakan pengaman. Selain itu juga ada resiko alat pengaman ini mengalami kebocoran kecil yang tidak terdeteksi. Bisa jadi karena ukurannya nggak pas, atau adanya pelumas berbahan minyak yang merusak bahan lateks atau karet dari pengaman tersebut. Dan juga adanya gesekan berlebihan selama melakukan hubungan badan juga beresiko terjadinya kerusakan pada alat pengaman itu. Selain penyakit menular, bisa juga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah makanya kadang kita mendengar cerita ada seseorang itu mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau terkena penyakit menular walaupun sudah menggunakan pengaman. Tapi ya walaupun ada resikonya, semua sudah jelas, si E ini tetap penasaran dan ingin menjalani kesukaannya ini, yaitu berhubungan intim dengan wanita yang bukan pasangan sahnya. Sehingga satu hari si E ini merasa penat dengan masalah di rumahnya. E sebenarnya sudah punya istri dan juga anak. Dia punya masalah sama istri dan juga keluarganya, dan masalah itu membuat kepalanya si E ini sampai mau pecah saking penatnya. Sehari-hari Edi berprofesi sebagai seorang penjual makanan, tapi bukan menyelesaikan masalahnya atau minta tolong atau mencari bantuan di tempat yang semestinya. Memilih jalan untuk kabur dari masalahnya. Dia pergi dari rumah, dia datang ke satu kota. Di sana dia menyewa satu kamar hotel dengan alasan dia ingin refreshing. Tadinya si ini berniat untuk refreshing sendirian di hotel tersebut. Waktu sedang sendirian, tiba-tiba aja pikiran isengnya untuk melakukan hubungan intim dengan wanita lain di luar istrinya itu datang lagi. Kemudian mengunduh aplikasi kencan singkat dan di situ dia memesan jasa PSK.
Baru 1 malam menginap, ini sudah memesan 2 orang PSK untuk melayaninya di tempat tidur. Tapi saat itu merasa belum puas. Dia merasa kayak ketagihan dan dia pun terus mencari perempuan lain di aplikasi tersebut. Sampailah satu kali ini tertarik dengan seorang perempuan berwajah cantik dan tubuhnya bagus. Singkat cerita, akhirnya menghubungi si wanita ini. Dia menawar tarif untuk kencan semalam dan akhirnya mereka setuju. Wanita ini pun datang ke hotel. Kita sebut saja wanita ini dengan inisial N. Waktu N ini datang, kaget setengah mati. Tahu nggak kenapa si kaget? Teman-teman mungkin menebak ya, jangan-jangan si N ini aslinya adalah mantan pacarnya atau mungkin kenalannya si Tapi bukan teman-teman. Ini kaget gara-gara penampilan si N ketika datang itu sangat-sangat berbeda dengan foto yang dia pasang di aplikasi itu. Jadi tadi sebelum si ini memesan jasa PSK, biasanya dia akan lihat-lihat fotonya dulu. Dia lihat wajahnya cantik atau enggak, badannya bagus atau enggak, termasuk N yang dia pesan untuk memuaskan hasratnya ini. Dan di aplikasi kencan singkat, N ini kelihatan putih, cantik, langsing, pokoknya kayak foto model lah. Nah, ketika datang ternyata N sangat berbeda dengan fotonya. Katanya si saat itu kulitnya N tidak sehalus dan secerah di foto. Wajahnya si N juga sangat-sangat berbeda dan tubuhnya itu agak berisi. N saat itu hanya mengenakan pakaian tidur. Beda banget nih dengan di foto profilnya di mana N mengenakan baju yang bagus. Pada saat melihat si N, spontan menyatakan kecewaannya langsung di depan wajahnya si N. Bilang, "Loh, kok beda sih mbak? Di foto itu mbak kelihatan langsing, putih, cantik, mukanya mulus. Kok aslinya seperti ini sih?" Nah, siapa yang nggak tersinggung dikatai seperti itu teman-teman? Mendengar kata-katanya si N sempat kaget. Dia berusaha menenangkan diri, dia bilang dengan nada yang mulai nggak ramah. Ya namanya juga foto, udah pastilah semua orang tuh terlihat beda antara foto profil dan wajah aslinya. Udah jelas teman-teman, N tersinggung dengan kata-katanya si Dan akhirnya mengeluarkan sejumlah uang, dia tawarkan kepada si N. Dia bilang gini aja deh, kita nggak usah berhubungan badan. Ini saya kasih aja uang, kamu pulang. Nah saat itu N menolak teman-teman, dia tetap ingin melayani si Karena pertama, selain si ini sudah membayar si N juga merasa terhina. Masa sih dia ditolak untuk melayani tamunya cuman gara-gara fisiknya? Mereka sempat berdebat dan daripada membuat keributan yang nanti takutnya akan mengganggu tamu hotel lain, pun akhirnya menyerah. Dia membiarkan N melayaninya di atas ranjang. Setelah mereka selesai berhubungan intim, N pergi kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan saat itulah N mengatakan satu hal yang sangat menyinggung perasaannya si sampai akhirnya gelap mata. "Kamu itu gendut, buat apa sih kamu memesan jasa PSK? Berhubungan badan dengan orang gendut seperti kamu itu sama sekali nggak enak." Dan mendengar ini, benar-benar sangat marah. Ya memang ada anggapan atau semacam stigma kalau laki-laki atau perempuan yang bertubuh gemuk pasti punya disfungsi dalam berhubungan intim. Apa ini benar? Ini penjelasan medisnya ya teman-teman. Misalkan seseorang itu sudah obesitas atau berat badannya berlebih karena penumpukan atau kelebihan lemak, maka ia rawan terkena berbagai masalah kesehatan. Nah, salah satunya memang gangguan fungsi seksual. Yang pertama, penumpukan lemak akan mengganggu fungsi testosteron atau hormon yang berperan dalam mengatur libido atau gairah. Obesitas juga berisiko mengganggu fungsi alat vital dalam hubungan intim karena adanya penyempitan aliran cairan tubuh ke alat vital. Selain itu, pembuluh juga rawan mengalami peradangan. Penumpukan lemak berlebihan juga dapat mempengaruhi kualitas dari mani. Ukuran tubuh yang besar karena lemak berlebih juga menyebabkan seseorang itu merasa kurang nyaman dalam hubungan intim. Tambah lagi, kalau dia mengalami gangguan pernapasan yang akan mempengaruhi staminanya saat berhubungan intim. Obesitas ini juga punya hubungan secara nggak langsung dengan ini adalah keadaan di mana ukuran alat vital pria itu berada di bawah rata-rata. Memang struktur anatominya itu normal, tapi ukurannya di bawah rata-rata. Pada pria obesitas akan terjadi penumpukan lemak di sekitar alat vital. Keadaan ini menyebabkan banyak kelipatan jaringan pada pangkal alat vital. Ini membuat alat vital itu seakan-akan terlihat lebih kecil biarpun sebenarnya ukurannya itu tidak berubah. Kondisi ini juga disebut dengan buried. Ini menyebabkan alat vital terlihat lebih pendek dari yang sebenarnya. Penumpukan lemak di sekitar alat vital juga menyebabkan infeksi kulit, iritasi, dan juga kesulitan menjaga kebersihan.
Dan inilah yang kadang-kadang membuat orang yang obesitas itu kurang percaya diri. Tapi perlu saya tekankan ya teman-teman, keadaan ini tidak sama pada setiap orang. Apabila seseorang dengan berat badan berlebih tetap aktif secara fisik, pola makannya juga bagus, maka resiko gangguan fungsi seksualnya akan lebih rendah. Gak semua orang dengan berat badan berlebih akan mengalami gangguan fungsi seksual. Ditambah lagi ya teman-teman, saya mau menegaskan di sini, yang namanya body shaming atau mengejek fisik seseorang itu tidak bisa dibenarkan. Kita nggak tahu nih, jangan-jangan orang itu sebenarnya nggak merasa nyaman dengan tubuhnya, dia merasa kurang percaya diri, dan kita tuh nggak akan pernah tahu gimana efek kata-kata kita yang kita anggap sebagai bercanda ke orang tersebut. Nah, pada kasus ini, sangat tersinggung mendengar omongannya si N. Pertama, N sudah menghina fisik yang selama ini mungkin membuat si E ini merasa kurang percaya diri. Dan yang kedua, N juga menghubungkan fisik E ini dengan masalah kejantanannya. Saat itulah E menghampiri si N, dia pegang lehernya si N dengan kedua tangannya dan dia remas dengan keras. Saat itu N mencoba berontak, tapi tentu aja N kalah tenaga dengan si E. Dan dalam hitungan menit, N pun meregang nyawa di tangannya E. Setelah menghilangkan nyawanya si N, E merasa ketakutan. Dia nggak habis pikir nih, dia merasa sangat bersalah. Tadinya tuh dia cuma pengen healing, tapi sekarang dia malah berakhir dengan menghilangkan nyawa seseorang. Dengan perasaan panik, kepikiran nih kemana dia bisa menyembunyikan jasadnya si N. Awalnya si kepikiran apa saya sembunyikan di kamar mandi aja ya. Tapi nanti misalkan ada petugas hotel datang, meriksa kamar mandi, udah langsung ketahuan. Akhirnya mendapat ide, dia seretlah jasadnya si N tadi ke bawah kasur dan dia taruh jasadnya si N di situ. Juga menutup wajahnya si N dengan jaket yang dia bawa. Setelah menyembunyikan jasad si N, pun kemudian tertidur karena kelelahan. Iya teman-teman, malam itu tidur di atas ranjang dengan jasadnya si N masih di bawah kolong tempat tidur. Selama itu terus dihantui rasa bersalah, dia juga ketakutan akan ketahuan. Dia sadar nih, jasadnya si N bisa ditemukan kapan aja. Karena resah, dirundung rasa bersalah itu, akhirnya memutuskan untuk pulang ke kota asalnya. Tujuannya supaya jejaknya ini nggak ketahuan dan dia tidak akan ditangkap oleh pihak yang berwenang. Tapi yang namanya bangkai walaupun ditutup-tutupi pasti akan ketahuan. Di saat waktu sewa hotel ini habis, petugas hotel mendatangi kamarnya si E untuk mengingatkan waktu check out. Dia ketok-ketok pintu kamar tapi nggak ada jawaban. Waktu itu petugas hotel mengira mungkin aja penyewa kamar ini sedang pergi. Akhirnya petugas hotel pergi dan berikan waktu 1 malam lagi. Keesokan harinya si penyewa kamar tuh nggak juga keluar dari kamar. Petugas hotel mulai resah nih kira-kira orang kemana. Dan akhirnya pihak hotel berinisiatif membuka pintu kamar dengan kunci cadangan. Waktu mereka buka pintunya, mereka kaget dengan pemandangan yang mereka lihat di depan mata. Ada jasad seorang perempuan yang sudah dalam keadaan mulai membusuk di bawah kasur. Dan sudah bisa dipastikan perempuan tersebut adalah N. Kondisinya sudah sangat mengerikan, tubuhnya menggembung akibat proses pembusukan. Wajahnya bengkak, matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, dan ada cairan merah yang keluar dari mulutnya. Ini disebabkan saat ditemukan jasadnya si N ini sudah dalam fase bloating atau pembengkakan. Setelah seorang nggak bernyawa, bakteri di saluran cerna akan mulai berkembang biak tanpa terkendali. Hal ini disebabkan sudah nggak adanya sistem imun atau kekebalan tubuh. Bakteri ini akan memfermentasi protein dan juga karbohidrat yang ada di dalam sel-sel tubuh. Hasil dari proses ini antara lain gas metana, amonia, karbon dioksida, dan juga hidrogen. Gas ini kemudian akan masuk ke dalam rongga tubuh dan juga jaringan di bawah kulit. Ini yang menyebabkan jasad membengkak dan terlihat dengan jelas. Enzim yang dilepaskan oleh bakteri juga akan mempercepat kerusakan dinding sel dan jaringan. Proses ini akan memperparah terjadinya pembusukan dengan merusak pembuluh sehingga cairan tubuh pun keluar. Gas juga akan menyebabkan pembuluh pecah sehingga terlihat perubahan warna kulit akibat aliran cairan tubuh yang terhambat. Ciri-ciri jasad yang mulai membengkak itu antara lain yang pertama, rongga tubuh seperti dada dan perut membengkak. Yang kedua, wajah, anggota gerak, dan bagian tubuh lain ikut membesar. Kulit akan berwarna hijau keunguan, terlihat pelebaran pembuluh, dan juga cairan pembusukan akan keluar dari rongga mulut, hidung, dan juga lubang-lubang lain di tubuh. Pada saat perabahan itu, jaringan kulit dan otot akan mulai melunak. Pada kasus wanita yang hamil, kadang-kadang bakal bayi di kandungannya itu akan keluar karena terdorong oleh gas pembusukan. Bisa juga misalkan tekanan gas yang terus-menerus meningkat,
rongga tubuh akan pecah. Petugas hotel saat itu langsung melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang dan langsung evakuasi jasad N dan memeriksanya. Awalnya N ini ditemukan tanpa identitas karena memang saat itu N tidak membawa kartu identitas. Jasad N kemudian dievakuasi untuk diperiksa oleh dokter forensik. Dan berkat kesigapan tim forensik dan juga pihak yang berwenang, identitas N pun akhirnya terungkap. Dan juga diketahui nih, siapa yang terakhir bersama N di hotel tersebut. Tanpa menunggu lebih lama lagi, pihak yang berwenang langsung mencari di mana keberadaannya si E. Dan mereka berhasil menemukan lokasinya si E di sebuah terminal bus. Pihak yang berwenang segera mendatangi terminal tersebut di mana si E ini sedang santai di sebuah kedai kopi. Waktu itu si E itu sedang minum-minum, dia tenang-tenang seakan-akan dia nggak pernah berbuat sesuatu yang salah. Pihak yang berwenang langsung meringkus E dan bertanya tentang tindakan penghilangan nyawa yang sudah dilakukan oleh si E. E sempat berontak dan melawan sehingga akhirnya terpaksa E harus dilumpuhkan. Dan akhirnya E pun mengaku bahwa dialah yang sudah menghilangkan nyawanya N. E harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Yang namanya emosi selalu berbanding terbalik dengan logika. Kalau emosi tinggi, logika rendah. Kalau kita memakai logika tinggi, kita harus punya emosi yang rendah. Di sini pelaku membiarkan dirinya dikuasai emosi ketika dia sedang ada masalah dengan keluarganya. Pada akhirnya dia jadi melakukan hal-hal buruk dan ujungnya malah tindak penghilangan nyawa. Kasus ini adalah pengingat juga tentang pentingnya menjaga kesetiaan terhadap pasangan sah. Di awal pelaku ini hanya berniat untuk iseng. Dia menjadikan masalah ini sebagai semacam pembenaran untuk melakukan perselingkuhan. Ketidaksetiaan pasti akan membawa masalah yang jauh lebih besar. Sebelum melakukan sesuatu, saya tekankan sekali lagi, ingat, kalau setiap tindakan pasti ada konsekuensinya.